Shalom saudaraku, terima kasih saudara telah bersama kami kembali untuk mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Saudara, di bulan Maret dan di bulan Mei terjadi 2 kali war tiket saudara. Yang pertama di bulan Maret ada war tiket untuk Suga BTS dan yang kedua adalah war tiket untuk Coldplay di bulan Mei. Kalau saudara bukan penggemar dari kedua artis ini, mungkin saudara memang tidak terlalu ambil pusing saudara. Ya, mungkin mendengar saja bahwa ada kegiatan seperti itu. Tapi bagi orang-orang yang mengidolakan Suga BTS dan Coldplay saudara, ini adalah pertarungan saudaraku. Bukan pertarungan yang santai, tapi pertarungan betul-betul ya saudara. Mengerahkan segalanya, waktu, tenaga, pikiran, bahkan uang saudara. Saudara dapat bayangkan di dalam waktu 5 menit saja tiket langsung ludes terjual dari semua level yang disediakan. Ada yang kebagian dengan harga normal, ada yang kebagian dengan harga yang abnormal karena harus membayar lebih mahal ya karena mereka menggunakan just tip atau juga mungkin melalui calo. Tetapi juga ada yang kecewa karena tidak kebagian sama sekali saudara. Jadi ketika peristiwa ini terjadi, kita menjadi tahu bahwa di dalam diri seseorang itu mereka bisa mempunyai suatu ketertarikan yang sangat kuat untuk sosok yang diidolakan. Ya, mempunyai ketertarikan yang sangat kuat untuk sosok atau tokoh yang diidolakan. Nah, masalahnya sekarang saudaraku, ketika seseorang begitu antusias, begitu punya keinginan yang menggebu-gebu untuk mau dekat dengan sosok idolanya, ya sampai mempertaruhkan segala-galanya istilahnya saudara ya, mempertaruhkan waktunya, tenaganya, energinya, pikiran, uangnya saudaraku, demi supaya bisa datang mendekat kepada tokoh idolanya atau sosok idolanya saudara. Bagaimanakah keadaan manusia ketika berhadapan dengan Yesus Sang Juru Selamat? Karena yang ditawarkan oleh Yesus Sang Juru Selamat ini adalah kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Kita mungkin harus berpikir ke arah situ juga. Ketika kita berjuang untuk mendapatkan sebuah tiket supaya bisa masuk ke arena pertunjukan di mana di situ hadir idola kita, apakah kita tidak mempunyai antusiasme yang sama atau bahkan harus lebih lagi ketika kita mengetahui Yesus Sang Juru Selamat itu menawarkan tiket untuk masuk ke dalam surga? Matius 22 ayat 14 firman Tuhan berkata, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil. Ya, banyak memang saudaraku. Kenapa banyak? Karena setiap orang yang mendengar tentang Yesus Sang Juru Selamat itu termasuk orang yang dipanggil saudara. Siapapun dia, ya siapapun, begitu mendengar Yesus itu Juru Selamat, maka dia termasuk orang yang dipanggil. Maka pasti banyak jumlahnya. Tetapi sedikit yang dipilih. Kenapa? Karena sedikit yang merespon dengan sungguh-sungguh hati. Ya, ada yang merespon dengan setengah hati. Ada yang merespon sambil sibuk dengan kehidupan sehari-harinya. Ya, tidak pernah memberikan waktu yang cukup untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam, bahkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Matius 7 ayat 13 dan 14 firman Tuhan berkata begini, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya.
Jadi lebar pintu dan luas jalan yang menuju kepada kebinasaan, itu justru banyak orang yang masuk melalui pintu dan melewati jalan itu. Dilanjutkan lagi firman Tuhan itu berkata, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi justru jalan atau pintu yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal itu dipandang sebagai sempit, susah, ya. Tidak ada usaha sedikit pun, saudaraku, sampai terasa sempit, sampai pintu itu terasa sesak. Atau seperti yang dikatakan di dalam Lukas 13 ayat 2 ayat 24, saudara, ya. Lukas 13 ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Inilah jalan yang menuju kepada hidup yang kekal. Kalau terhadap artis idola kita mau berjuang begitu kuat, ya, kita mau berusaha sekuat tenaga, bahkan merelakan uang kita untuk mendapatkan sebuah tiket supaya kita bisa hadir di konser artis idola kita itu. Masakan tentang keselamatan ini, hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga, kita tidak mau melakukan usaha yang lebih. Yesus adalah Sang Juru Selamat. Sudah lama Dia hadir di muka bumi ini. 2000 tahun yang lalu, saudara. Pemberitaan firman-Nya ada di mana-mana. Ya, kita juga barangkali saat ini sudah menjadi orang Kristen yang cukup lama. Sudah bertahun-tahun, belasan tahun mungkin, puluhan tahun mungkin menjadi orang Kristen. Tetapi apakah kita mempunyai kesungguhan hati untuk betul-betul hidup berkenan di hadapan Bapa kita yang di surga? Hidup berkenan itu artinya kita melakukan firman-Nya Bapa kita yang di surga. Jadi kita tidak hidup semau gue lagi. Kita tidak hidup suka-suka hati kita lagi. Tetapi kita membatasi diri kita supaya kita dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Saya tidak mengatakan bahwa mereka yang mengejar tiket melalui war ticket itu adalah orang-orang yang berdosa atau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tidak seperti itu, saudara. Yang saya maksudkan, betapa untuk berjuang hal-hal seperti itu, orang masih mempunyai antusiasme yang begitu tinggi. Masa akan kita terhadap kehidupan yang kekal ini, kita tidak memberikan waktu yang cukup? Tidak ada korelasinya, ya saudara. Apa yang saya sampaikan melalui firman Tuhan ini bukan untuk menjustifikasi atau mengklasifikasikan bahwa orang-orang yang war ticket itu adalah orang-orang yang tidak mengejar Tuhan. Mereka juga ada di situ orang-orang yang taat, ya, saya kira ada. Cuman maksud saya ini adalah suatu refleksi saja. Bagaimana kita mengerti tentang pentingnya keselamatan itu dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak meremehkan, saudara. Itulah makanya ini adalah keadaan yang harusnya kita waspadai. Keadaan ini sangat berbahaya menjelang akhir zaman ini. Ya, apalagi kita sudah terbiasa dengan kesibukan rutinitas sehari-hari. Yang kita kejar apa? Kenyamanan, saudara. Kecukupan uang, kenyamanan hidup. Sampai-sampai ketika hari Minggu tiba, kita sudah kelelahan, kita merasa malas untuk ke gereja, antusiasmenya berkurang. Kalau kita untuk ke gereja saja, antusiasme kita, semangat kita sudah lemah, apalagi kita mau berjuang untuk masuk dalam kerajaan surga, saudara. Kita tidak lagi punya antusias untuk membaca firman Tuhan,
dan merenungkannya siang dan malam. Apalagi kita mau melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita sadari, kita telah meremehkan eksistensi Tuhan, yang mana Tuhan justru begitu menyayangi kita sehingga memberikan kesempatan kepada kita untuk memilih yang benar, supaya kita boleh tinggal di dalam kerajaan surga yang kekal. Jadi kalau saudara mempunyai antusiasme untuk hal-hal yang duniawi, baiklah saudara juga mempunyai antusiasme, semangat spirit yang jauh lebih lagi untuk hal-hal yang bersifat rohani. Ingat firman Tuhan yang sudah saya sampaikan tadi. Ada 3 firman Tuhan. Yang pertama, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ini artinya ada banyak orang yang mendengar Yesus memanggil. Hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan ini bukan cuma kehidupan di dalam dunia, saudara, tetapi sampai kepada hidup yang kekal. Tetapi sedikit yang dipilih, artinya tidak banyak yang meresponnya dengan sesungguh-sungguh hati. Lalu kemudian di Matius 7 ayat 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Lukas 13 ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Artinya kesempatan pun terbatas, saudaraku. Jadi kalau ada sedikit kesempatan saudara tidak manfaatkan untuk Tuhan, maka inilah yang akan terjadi. Banyak orang akan berusaha untuk masuk ke dalam kerajaan Allah itu, di mana hidup kekal ada di sana, tetapi tidak akan dapat. Kenapa? Karena terlalu banyak menyanyiakan waktu selama hidup dalam dunia ini. Tidak mengutamakan Tuhan di dalam setiap perilaku kehidupan. Tidak memberikan kesungguhan hati untuk memperhatikan apa yang difirmankan Tuhan. Disangkanya menghafal firman itu adalah sebagian daripada iman. Tidak, saudaraku. Iman itu adalah ketika engkau melakukan firman Tuhan, bukan ketika engkau menghafalnya di luar kepala. Ya, engkau boleh menghafal seluruh isi Alkitab, tapi kalau tidak engkau lakukan firman Tuhan, kau bukanlah orang beriman. Sementara firman Tuhan mengatakan, imanlah yang menyelamatkan, bukan hasil usahamu. Iman artinya kita melakukan firman Tuhan itu. Ya, jadi jangan salah paham. Ada banyak orang mengira karena dia banyak mengenal firman Tuhan, banyak menghafal firman Tuhan, lalu dia merasa dirinya adalah orang beriman. Itu 100% salah. Saudara harus menjadi pelaku daripada firman Tuhan, barulah saudara menjadi orang yang beriman. Dan seperti yang firman Tuhan katakan, imanlah yang menyelamatkan. Demikian saudaraku, pemberitaan firman Tuhan kali ini. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara, dan kita jumpa lagi pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.